Halo semuanya, kembali lagi di Aru-Aru TV. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah sangat antusias dengan konten yang ada di channel ini. Saya tidak menyangka jika respon positif terhadap alur cerita Avatar The Last Airbender akan sebanyak ini. Oleh karena itu, kali ini saya akan melanjutkan kembali alur ceritanya berdasarkan request kalian, yaitu The Rift. Cerita ini berfokus kepada Aang yang mengajak teman-teman dan Air Acolyte-nya untuk memperingati festival Yang Chen. Dan secara tidak langsung juga akan menjelaskan masa lalu dari Avatar Yang Chen. Baiklah, tanpa banyak cincong lagi, kita mulai ceritanya. Cerita dimulai di mana seluruh penduduk Yudao berkumpul di alun-alun kota untuk menghadiri dan mendengarkan hasil akhir dari sistem pemerintahan mereka yang baru. Di sana terlihat Zuko tidak ikut menghadiri perayaan tersebut. Iroh memberitahu Aang dan yang lainnya bahwa Zuko tidak bisa ikut dikarenakan dia sedang menemani ibunya dan Aikem yang ingin kembali ke ibu kota negara api setelah waktu yang lama. Tidak lama kemudian, Kori muncul dan mengumumkan sebuah koalisi pemerintahan yang baru di mana perwakilan dari negara api dan kerajaan bumi secara bersama-sama akan memimpin kota tersebut. Setelah itu, mereka berencana pergi ke aula untuk makan bersama. Namun di tengah kerumunan, Aang melihat seseorang sedang melambai ke arahnya dan mengira itu salah satu dari anggota Air Acolyte. Karena penasaran, Aang mengejarnya dan bertanya apakah dia salah satu dari anggota Air Acolyte. Namun ternyata, orang misterius ini adalah Avatar Yang Chen. Bagi kalian yang belum tahu, Yang Chen adalah seorang avatar yang juga berasal dari pengembara udara seperti Aang. Dia penerus dari Avatar Zeto dan pendahulu dari Avatar Kuruk. Di sana, dia terlihat sedang ingin memberitahu Aang tentang sesuatu, namun Aang tidak bisa mendengarnya. Dan beberapa saat kemudian, dia menghilang. Kita kembali ke aula di mana tim Avatar dan Air Acolyte sedang menikmati jamuan yang ada di sana. Sembari menikmati jamuan, Katara bertanya kepada Toph bagaimana dengan Akademi Pengendalian Logamnya. Toph mengatakan kalau dia menerima banyak siswa di akademinya dan memerlukan uang untuk memperluas gedungnya. Sokka menyarankan Toph untuk memungut biaya dari siswanya agar bisa menutupi keuangan akademinya. Namun Toph menolak dan mengatakan bahwa akademinya tidak dibuat untuk bisnis. Di tengah pembicaraan mereka, Katara teringat dengan Aang dan memutuskan untuk mencarinya. Di luar aula, Katara menemukan Aang sedang berada di balkon sendirian. Kemudian Katara menanyakan apa yang sedang dilakukannya di sana. Aang memberitahu Katara tentang pertemuannya dengan Avatar Yang Chen dan berusaha berbicara dengan pendahulunya itu namun tidak berhasil. Setelah itu, Katara memberitahu Aang untuk menundanya lain waktu dan meminta Aang untuk menikmati perayaannya. Dan tiba-tiba saja Aang teringat akan sebuah perayaan karena perkataan Katara tadi. Kemudian, Aang mengajak para Air Acolyte dan teman-temannya untuk ikut dengannya besok mengunjungi sebuah tempat. Keesokan harinya, Aang memberitahu teman-temannya bahwa dia akan mengajak mereka merayakan festival Yang Chen. Perayaan ini sudah tidak dirayakan lebih dari 100 tahun dan jika bukan karena Avatar Yang Chen mungkin Aang sudah melupakannya. Dia juga menjelaskan berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan di festival ini. Pertama-tama pergi ke sebuah tebing di mana ada sebuah patung besar dan membungkuk sebanyak 4 kali sebagai tanda penghormatan. Kemudian mereka pergi menuruni bukit menuju padang rumput sambil memainkan musik tradisional. Setelah sampai di sana, mereka kemudian menikmati makanan khas pengembara udara. Dan terkadang, mereka juga mengunjungi sebuah pulau kecil untuk bermain layang-layang bersama Biksu Gyatso. Setelah menjelaskan berbagai kegiatan tadi, mereka tiba di tempat tujuan. Awalnya Sokka mengira patung besar yang Aang ceritakan adalah patungnya Avatar Yang Chen. Namun dia tidak melihat ada tato panah di dahi patung itu. Aang juga tidak yakin siapa dia sebenarnya. Kemudian dia kembali menjelaskan kalau festival ini tujuannya adalah untuk merayakan kemenangan Avatar Yang Chen saat melawan roh jahat. Aang terlihat kesulitan menjelaskan kepada teman-temannya tentang festival ini karena dia selalu membolos dengan Biksu Gyatso untuk bermain layang-layang ketika tetua pengembara udara menjelaskan latar belakang festival ini. Menurut Sokka, cukup aneh jika memberi sebuah penghormatan kepada orang yang asal-usulnya belum jelas. Namun, Aang memberitahu mereka inilah yang biasanya mereka lakukan selama perayaannya. Memang sudah seperti itu. Mendengar perkataan Aang, Toph teringat dengan masa lalunya. Dia selalu diminta orang tuanya untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya.
Terlebih lagi, orang tuanya tidak pernah mengatakan alasan kenapa Top harus melakukan kegiatan itu. Kemudian, di saat Aang meminta mereka berbaris untuk memberi penghormatan, Top menolaknya. Dia mengatakan bahwa dia tidak suka melakukan itu. Kemudian Katara mengatakan bahwa ini penting untuk Aang. Top menjawab jika perayaan ini memang penting bagi Aang, seharusnya dia tahu asal-usul patung besar itu. Mendengar perkataan Top, Aang hampir emosi. Namun, dia tidak ingin menunjukkan emosinya di depan para Air Acolyte dan mengatakan untuk tidak mempermasalahkan Top. Setelah memberikan penghormatan, mereka bersiap-siap pergi ke padang rumput sambil memainkan musik tradisional pengembara udara. Di perjalanan, Top merasa terganggu dengan permainan musiknya dan mengatakan bahwa dia lelah dengan ritual kolot yang sedang mereka lakukan ini. Aang tetap meredam emosinya dan meminta para Air Acolyte untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan padang rumput yang Aang maksud, melainkan sebuah kota yang telah dibangun di sana. Aang mengatakan bahwa tidak seharusnya manusia membangun kota di sana karena tempat itu dulunya suci dan dijaga oleh para pengembara udara. Kemudian Sokka dan Top mencium aroma daging dan memutuskan untuk pergi membelinya. Sementara itu, Katara terkejut karena bertemu dengan Niok, yakni teman masa kecilnya di suku air selatan. Niok mengatakan kalau dia bekerja di pabrik yang ada di kota itu. Kemudian Niok dipanggil oleh Nuta yang juga merupakan teman masa kecil Katara. Namun entah kenapa di saat Katara menyapa Nuta, dia terlihat tidak menyukainya. Dan di saat yang sama, Aang kembali melihat roh avatar Yang Chen dan memutuskan untuk mendekatinya. Di sana mereka menemukan sebuah tempat yang berbau busuk dan memutuskan untuk memeriksanya. Setelah berhasil masuk ke dalam, Aang dan Katara terkejut ketika mengetahui kalau sumber bau tersebut berasal dari air sungai yang sudah tercemar. Menurut Aang, inilah yang ingin dikatakan oleh avatar Yang Chen kepadanya. Tidak lama kemudian, para penjaga datang dan mengatakan bahwa orang asing dilarang masuk ke sana. Aang memberitahu para penjaga bahwa dia adalah avatar dan ingin bertemu dengan pemilik tempat itu. Namun, penjaga itu tidak mendengarkan Aang dan menganggap mereka semua adalah penyusup. Kemudian, dia memerintahkan penjaga lainnya untuk mengusir Aang dari tempat itu. Mereka menyerang Aang dengan pengendalian bumi, namun semua serangan bisa dihentikan oleh Katara dan Aang. Di saat Katara ingin menyerang balik para penjaga, Aang menghentikannya karena ingin memperlihatkan kepada Air Acolyte bagaimana cara seorang pengembara udara menyelesaikan sebuah konflik. Singkat cerita, Aang berhasil mengalahkan para penjaga itu tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Tidak lama kemudian, muncul seorang pria bernama Satoru dan mengatakan bahwa dia merasa terhormat ketika bertemu Aang dan Katara. Dia juga memberitahu Aang bahwa dia yang memiliki wewenang sementara di tempat itu karena pamannya sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Di saat Aang ingin mengajaknya berbicara, tiba-tiba saja Sokka dan Top muncul dan mengalihkan perhatian Satoru. Terlihat Satoru sangat mengagumi Top dan dia merasa terhormat jika bisa mengajak Top berkeliling di Earthen Fire Refinery. Jadi, Earthen Fire Refinery adalah sebuah pabrik yang dikelola oleh dua orang. Yang pertama paman Satoru dari negara api, dan seorangnya lagi dari kerajaan bumi. Siapakah itu? Mari kita simak sampai habis. Namun, saya akan mengganti penggunaan Earthen Fire Refinery menjadi pabrik saja, agar saya bisa menceritakan alurnya dengan mudah dan para pendengar juga bisa memahami jalan ceritanya. Oke, lanjut. Di sana, Satoru mulai menjelaskan sejarah berdirinya pabrik ini. Awalnya, pamannya berhasil menemukan sumber daya alam di tempat itu, namun tidak bisa mengembangkannya karena alasan politik. Tepat setelah tim Avatar berhasil mengalahkan Raja Api, dia bisa menemukan rekan bisnis dari kerajaan bumi dan membuka tempat itu. Di saat yang sama, Aang mencoba menjelaskan masalah yang sedang terjadi, namun Satoru tidak mendengarkannya. Kemudian, Satoru mulai memperkenalkan bagian dalam pabrik. Pabrik itu menggunakan dua metode dalam pengolahan bahan mentahnya. Yang pertama menggunakan para pengendali, dan metode yang kedua menggunakan mesin-mesin canggih. Aang tidak setuju kalau pekerjaan para pengendali digantikan oleh mesin. Satoru menjawab akan lebih efisien jika menggunakan mesin, dan mereka juga bisa memperkerjakan para non-bender untuk mengoperasikan mesin tersebut. Di luar pabrik, Sokka meminta Satoru mengizinkannya menaiki sebuah forklift atau mesin pengangkat barang. Dikarenakan Sokka terlalu bersemangat, dengan cerobohnya dia merusak forklift itu. Kemudian Satoru berkata bahwa dia perlu memperbaikinya dan meminta tim Avatar untuk melanjutkan turnya dengan pekerja yang lain.
Namun, Top menyadari kalau semua onderdil yang ada di mesin itu terbuat dari logam. Oleh karena itu, dia dengan mudahnya bisa memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Saka. Melihat hal ini, Satoru menawarkan kepada Top dan murid-muridnya untuk bekerja di sana. Namun, Top menolaknya karena tidak ingin memperkerjakan murid-muridnya. Sebaliknya, dia menawarkan sebuah kerjasama dengan membuatkan sebuah gedung baru di Akademi Top. Satoru menyetujuinya dan di sini mulai terlihat sisi percintaan antara Toph dan Satoru. Di saat yang sama, Aang kembali melihat roh avatar Yang Chen. Dia diperlihatkan sebuah penglihatan di mana ada sesosok roh besar yang sedang mengamuk. Namun, Aang masih belum yakin apakah itu penglihatan di masa lalu atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kemudian, Aang mencoba memberitahu dan memperingatkan Satoru tentang hal ini. Namun Top malah membela Satoru dan mengatakan kalau Satoru dan pamannya bisa membuat tempat ini lebih bermanfaat daripada membiarkannya terbengkalai. Katara mengatakan kalau sungai ini tercemar karena adanya pabrik di kota ini. Namun Satoru mengatakan bahwa itu disebabkan oleh fenomena alam. Dikarenakan perdebatan terus terjadi, Top memutuskan menggunakan pengendalian buminya untuk mengetahui apakah Satoru berbohong atau tidak. Dan hasilnya mengatakan kalau Satoru tidak berbohong. Kemudian, Aang mengajak Top berbicara dan memintanya agar tidak terpengaruh dengan perkataan Satoru. Namun Top mengatakan kepada Aang bahwa yang dilakukan Satoru dan pamannya sudah benar. Menurutnya, apa yang dilakukan mereka sudah lebih baik daripada perayaan kolot yang Aang lakukan. Mendengar hal ini, Aang marah dan tiba-tiba saja bumi di sekitar mereka bergetar. Sokka sempat berpikir ini disebabkan oleh Aang dan Top yang sedang marah, namun mereka membantahnya. Dan tidak lama kemudian gempa kedua terjadi dan terdengar suara minta tolong dari dalam pabrik. Di sana, Aang dan Top berusaha menyelamatkan seorang pekerja yang sedang terjebak. Setelah menyelamatkan pekerja itu, Aang dan Top bertemu dengan Kolonel Monkey dari kelompok Rough Riders. Bagi kalian yang tidak ingat, Rough Riders adalah sebuah kelompok elit yang bersumpah setia kepada Raja Api saat perang 100 tahun. Pertemuan pertama mereka dengan tim Avatar terjadi di saat mereka menyerang Aang dan lainnya di sebuah hutan dekat desa Chin the Conqueror. Kolonel Monkey memberitahu Aang bahwa mereka telah disewa pemilik pabrik itu sebagai pengawal pribadinya. Tidak lama kemudian, paman Satoru yaitu Loban muncul dan mulai menyalahkan Satoru atas kekacauan yang terjadi di sana. Setelah itu, muncul seorang pria lainnya lagi yang kemungkinan besar adalah rekan bisnisnya Loban. Namun betapa mengejutkannya, orang itu ternyata Lau yang tidak lain adalah ayahnya Toph Beifong. Satoru bertanya kepada Lau apakah dia benar-benar ayah Toph, namun dia menyangkalnya dan menganggap Toph adalah orang asing. Kemudian dia meminta Rough Riders untuk mengusir Toph beserta yang lainnya dari pabrik itu. Aang dan Toph menolak pergi dan memutuskan untuk melawan mereka. Singkat cerita, Aang dan Toph berhasil mengalahkan beberapa anggota Rough Riders, namun sempat terjadi perdebatan di antara Aang dan Toph. Aang meminta Toph untuk menghentikan pergerakan bukan untuk menyakiti dan melukai mereka. Namun Toph menolak dan mengatakan untuk tidak mengaturnya lagi karena dia bukan anggota Air Acolyte-nya. Di tempat yang sama, Sokka dan Katara terlihat sedikit kesulitan menghadapi anggota Rough Riders lainnya. Kemudian Sokka mengajak Katara untuk mengikutinya karena dia memiliki sebuah rencana. Benar saja, Sokka sengaja memancing Rough Riders ke tepi sungai yang tercemar itu agar Katara bisa menggunakan pengendaliannya untuk mengalahkan mereka semua. Dan juga masih di tempat yang sama, terlihat para Air Acolyte sedang dipojokkan oleh salah satu anggota Rough Riders. Dan tiba-tiba saja Jingbo muncul menaiki forklift dan berhasil membuat anggota Rough Riders itu lari ketakutan. Namun, Xing Ying malah memarahi Jingbo dan memberitahunya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Ya, karena kedamaian adalah jalan hidup seorang pengembara udara. Ternyata, anggota Rough Riders itu kembali lagi dan berhasil menangkap para Air Acolyte. Namun, tiba-tiba saja senjata yang digunakan olehnya itu bergerak sendiri dan berbalik menyerangnya. Dan ternyata Toph lah yang mengendalikan senjata itu. Setelah itu, Toph memarahi para Air Acolyte karena lebih mementingkan prinsip pengembara udara daripada melindungi diri mereka sendiri. Tidak lama kemudian, Aang datang menemui mereka dan meminta para Air Acolyte untuk pergi dari sana. Namun, mereka menolak karena alasan mereka berada di sini adalah untuk merayakan festival Yang Chen. Mendengar hal ini, Aang memutuskan untuk melanjutkan kegiatan perayaannya. Setelah itu, Toph memutuskan pergi ke pabrik ayahnya setelah menolak ajakan Aang untuk melanjutkan kegiatan festival Yang Chen. Di sana dia bertemu Satoru dan mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan ayahnya.
Satoru memberitahu untuk tidak menemui Lau seenaknya dan meminta Toph untuk mengikutinya ke sana. Di perjalanan, Toph dan Satoru sempat terjadi perdebatan. Toph mengatakan bahwa Satoru terlalu takut dengan pamannya. Padahal Satoru hanya ingin menghormatinya karena pernah menyelamatkan hidupnya dari kesulitan. Setelah itu, Satoru memberitahu Toph kalau kantor ayahnya ada di depan dan dia memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Kembali ke Katara dan Sokka di mana mereka berhasil mengalahkan anggota Rough Riders. Terlihat Sokka sedang mempermainkan salah satu anggota Rough Riders yaitu Yehlu si ahli ledakan. Yehlu meminta Sokka untuk mematikan bomnya karena dia takut bom itu akan meledak di tangannya. Setelah beberapa kali memohon, Sokka akhirnya memutuskan untuk mematikan sumbu bomnya. Namun ternyata Sokka gagal. Dia melemparkan bom itu ke arah sungai yang tercemar dan boom, ledakan besar terjadi. Di saat Sokka memarahi Yehlu karena ledakan tadi, Katara menemukan sebuah terowongan rahasia di tepi sungai yang tercemar. Setelah itu, Katara dan Sokka memutuskan untuk menyelidikinya. Kembali ke Aang dan Air Acolyte, di mana dia mengajak para Air Acolyte untuk pergi ke sebuah pohon besar yang biasanya dia tempati bersama Biksu Gyatso untuk menikmati makanan mereka. Dan tentu saja pohon itu sudah tidak ada lagi. Kemudian Aang mengajak para Air Acolyte untuk menikmati makanan mereka di salah satu restoran yang dibangun di tempat itu. Dan sungguh sebuah kebetulan, ternyata pemilik restoran itu adalah si bapak-bapak penjual kubis. Dia terkejut melihat kedatangan Aang dan memintanya untuk menjauh dari kubis-kubisnya. Benar sekali, setiap kali Aang dan tim Avatar bertemu dengan si bapak kubis ini, pasti kejadian buruk akan menimpanya. Aang meminta izin untuk memakan makanan mereka di sana. Bapak kubis ini mengizinkan dengan satu syarat Aang harus memesan salah satu menu kubisnya. Setelah itu mereka mulai mempersiapkan kegiatan perayaannya. Setelah persiapan selesai, Aang mengajak Air Acolyte untuk berdoa sebelum menikmati makanan mereka. Namun secara tidak sengaja Aang masuk ke dunia roh dan bertemu dengan Avatar Yang Chen. Di sana, Aang mengatakan kalau dia kesulitan untuk menghubungi dan berbicara dengan Avatar Yang Chen. Kemudian, Avatar Yang Chen memberitahu Aang kalau setiap avatar harus terhubung satu sama lainnya. Ketika Aang memutus koneksi dengan Avatar Roku, itu artinya Aang juga memutus koneksi dengan avatar sebelumnya. Namun, Aang penasaran bagaimana bisa dia berbicara dengan Avatar Yang Chen jika dia sudah memutus koneksi di antara mereka. Avatar Yang Chen menjelaskan kalau makanan inilah yang menjadi media sehingga Aang bisa berbicara dengannya. Kita kembali ke Toph di mana dia berhasil menemui ayahnya. Namun, Lau tetap menganggap bahwa Toph bukanlah anak perempuannya. Dia kecewa dengan Toph yang tidak bisa menjadi anak yang diinginkannya selama ini. Toph mengatakan bahwa dia tidak ingin dikekang lagi dan menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dia juga mencoba meyakinkan ayahnya bahwa dia bukanlah wanita kecil yang lemah, melainkan seorang pengendali bumi yang hebat. Sayangnya, Lau tidak mendengarkan dan membuat Toph kecewa. Kembali ke Katara dan Sokka di mana sedang memeriksa terowongan rahasia yang mereka temukan. Dan terungkap kalau ada kegiatan pertambangan di sana yang menjadi penyebab tercemarnya sungai di kota itu. Kemudian Katara dan Sokka kembali bertemu dengan anggota Rough Riders lainnya. Di saat mereka bertarung, tanpa sengaja panah dari anggota Rough Riders mengenai salah satu penyangga dan membuat tempat itu bergetar. Katara meminta Sokka untuk berhenti bertarung dan memberitahu bahwa penyebab gempa yang terjadi selama ini dikarenakan kegiatan pertambangan di sana. Setelah menghentikan anggota Rough Riders, mereka berusaha untuk mengevakuasi pekerja di sana. Namun ada seorang pekerja yang merasa keberatan dengan Sokka. Dia adalah Nuta, teman masa kecil Sokka dan Katara. Dia mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk bertahan hidup dan beruntung bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Niok juga menambahkan bahwa hanya ini yang mereka punya. Mereka akan pergi jika pemilik tempat itu yang meminta mereka. Mendengar hal ini, Sokka memutuskan untuk bertemu dengan Lau. Setelah sampai di sana, dia memberitahu Lau bahwa tambang besinya akan runtuh dan memintanya untuk segera mengevakuasi pekerjanya. Namun sebaliknya, Lau mengatakan bahwa di sana tidak ada tambang besi melainkan hanya tambang kristal. Agar bisa meyakinkan Lau, Sokka mengajaknya untuk pergi ke tambang yang dia maksud. Kita kembali ke Aang di mana Avatar Yang Chen mulai menceritakan masa lalunya. Beberapa abad yang lalu terdapat sebuah kota yang sangat maju pada masanya. Suatu malam, raja dari kota itu meminta bantuan kepada Avatar Yang Chen, padahal dia baru saja menguasai keempat elemennya.
Di perjalanannya itu, dia ditemani oleh Master Boma. Setelah sampai di sana, dia disambut oleh raja dan dia diberitahu oleh para peramal istana kalau nantinya akan terjadi peristiwa besar yang akan menghancurkan kota itu. Avatar Yang Chen masih terlalu muda dan belum terbiasa dengan dunia roh. Namun dia bisa tahu kalau yang diceritakan oleh para peramal istana itu memang benar. Kemudian dia memutuskan untuk menunggu di luar kota. Dan benar saja, tepat setelah tengah malam, sesosok roh besar muncul dari dalam laut. Avatar Yang Chen bisa merasakan bahwa roh besar itu sedang bersedih dan dia langsung menghampirinya tepat setelah roh itu mencapai pantai. Avatar Yang Chen memperkenalkan dirinya dan mengajaknya untuk berbicara. Namun roh itu tidak mendengarkannya dan langsung menyerang kota. Master Boma meminta Avatar Yang Chen untuk mengurus rohnya selagi dia mengevakuasi penduduk kota. Mereka bertarung sepanjang malam dan mengakibatkan seluruh kota menjadi hancur. Hingga fajar tiba barulah Avatar Yang Chen berhasil mengalahkannya. Setelah dikalahkan, roh itu memperkenalkan diri kalau dia adalah Jenderal Besi. Kemudian dia mulai menceritakan tentang teman rohnya yang bernama Lady Tianhai. Dia adalah roh yang sangat baik dan suka sekali merawat dan memelihara tempat itu. Suatu hari mereka kedatangan beberapa manusia yang tanpa izin membuat tempat tinggal di sana. Karena Lady Tianhai sangat baik, dia selalu mengabulkan permintaan mereka. Jenderal Besi ingin sekali menghabisi manusia itu karena berpikir temannya telah dimanfaatkan. Namun Lady Tianhai menghentikannya dan hubungan pertemanan mereka berakhir. Selama berabad-abad, tempat itu mulai berubah menjadi sebuah kota yang sangat maju. Dan baru beberapa hari yang lalu, Jenderal Besi mengetahui kalau manusia telah membunuh Lady Tianhai. Sang raja mengakui kalau dialah penyebab kematian temannya itu. Kemudian, Jenderal Besi meminta Avatar Yang Chen menyingkir karena dia ingin menghabisi semua penduduk kota itu. Kembali ke tambang besi, Katara memberitahu Lau bahwa tambang inilah yang menjadi penyebab terjadinya gempa di kota ini. Lau mengatakan seharusnya tambang ini tidak beroperasi karena sangat berbahaya. Kemudian, secara mengejutkan Loban muncul dan memberitahu Lau bahwa dialah yang membuka tempat ini. Dia tidak ingin tempat yang dipenuhi sumber daya ini dibiarkan terkubur begitu saja. Kemudian Toph mengatakan kalau tanah dan bebatuan di sana mulai bergerak. Mendengar perkataan Toph, Lau meminta mereka semua untuk mengevakuasi diri. Namun Loban menghentikannya dan meminta Rob Rhaenys untuk memaksa para pekerja tetap di sana. Karena Sokka melawan, salah satu anggota Rob Rhaenys melemparkan pedangnya dan secara tidak sengaja mengenai salah satu penyangga tambangnya. Kita kembali ke Aang. Dikarenakan Avatar Yang Chen masih sangat muda, dia belum bisa mengaktifkan mode avatarnya. Namun ketika dia melihat Jenderal Besi mulai menyerang penduduk kota, mode avatarnya aktif dengan sendirinya. Dia menghentikan Jenderal Besi dan berhasil meyakinkannya untuk berdamai. Mereka membuat sebuah kesepakatan dan selama manusia tidak melanggarnya, Jenderal Besi tidak akan menyerang manusia. Oleh karena itulah Avatar Yang Chen membuat ritual untuk orang-orangnya, yaitu Festival Yang Chen. Namun Aang masih belum tahu kesepakatan seperti apa yang dibuat oleh Jenderal Besi dan Avatar Yang Chen waktu itu. Di saat Avatar Yang Chen ingin memberitahunya, gempa terjadi lagi dan menyebabkan Aang kembali ke dunia nyata. Di luar restoran, terlihat keadaan kota sudah sangat kacau. Kemudian Aang bertemu Sokka yang mengatakan kalau Katara dan lainnya masih terjebak di dalam tambang. Aang mencoba menggali dengan pengendalian buminya, namun Katara menghentikannya. Katara mengatakan jika Aang keliru menggunakan pengendalian buminya, tambangnya akan runtuh. Dia juga mengatakan kalau tambang ini dipenuhi oleh besi dan jika Toph tidak ada, mereka mungkin sudah terkubur hidup-hidup. Kemudian Sokka memutuskan untuk pergi ke Akademi Pengendalian Logam untuk memanggil Hotun, Penga, dan Mu. Dia memberitahu mereka kalau Toph sedang memerlukan bantuan. Kembali ke tambang besi di mana Toph dan lainnya masih berjuang untuk bertahan sambil menunggu kedatangan Sokka dan para pengendali logam. Katara meminta Satoru untuk memberikan Toph air minumnya agar dia tidak kehabisan tenaga. Setelah meminum air pemberian Satoru, Toph memintanya untuk tetap di sana dan mengajaknya berbicara. Kemudian Satoru mulai menceritakan masa lalunya bahwa dia juga melarikan diri seperti yang dilakukan Toph. Orang tuanya dulu bekerja untuk pemerintahan Ozai, namun setelah Ozai dikalahkan, mereka bergabung ke perkumpulan pendukung Ozai. Karena tidak ingin mengikuti orang tuanya, dia melarikan diri. Dia mencoba bertahan hidup selama berbulan-bulan di Ba Sing Se sebagai pengemis. Ketika pamannya mengetahui keadaannya, dia mengajak Satoru ke rumahnya, memberi makan dan bahkan memberikan Satoru pekerjaan.
Namun sekarang dia sadar bahwa yang dipikirkan pamannya hanyalah uang. Dia berharap bisa seperti Top yang berani melawan keegoisan ayahnya. Setelah itu, Lau muncul dan mengatakan ingin berbicara dengan Toph. Dia memberitahu Toph bahwa ibunya telah meninggalkannya dan menyalahkan Lau atas kepergian Toph. Kemudian dia meminta maaf atas perlakuannya selama ini dan mengatakan bahwa dia sangat menyayangi anak perempuannya itu. Tidak lama kemudian, Sokka dan murid-murid Toph tiba dan Aang langsung meminta mereka untuk menggali dengan pengendalian logam. Singkat cerita, mereka berhasil menggali bagian luar. Kemudian mereka semua terkejut karena menemukan topeng jenderal besi terkubur di sana. Aang meyakinkan mereka untuk tetap melanjutkan penggaliannya. Dan akhirnya mereka berhasil mengangkat topeng itu dan mengeluarkan semua orang yang terjebak di sana. Namun Toph pingsan karena kelelahan menahan semua beban itu. Di tempat yang sama, Loban meminta Kachi dan Bahir untuk membawa topeng besi itu ke kapalnya agar dia bisa menyimpannya di negara api. Dia yakin bahwa kerjasamanya dengan kerajaan bumi sudah berakhir. Tidak lama kemudian, cuaca mulai berubah dan Aang kembali melihat roh avatar Yang Chen. Kemudian Aang meminta para Air Acolyte untuk kembali melanjutkan kegiatan festivalnya agar Aang bisa berbicara dengan avatar Yang Chen. Namun perlengkapannya hancur dikarenakan gempa sebelumnya. Aang teringat akan perkataan avatar Yang Chen tentang koneksi antar avatar. Oleh karena itu, dia mengambil batu dan mencoba memperbaiki kalung meditasinya. Dan akhirnya dia bertemu lagi dengan avatar Roku. Aang meminta maaf dan mengatakan kalau dia sangat merindukannya. Roku memaafkan Aang dan memberitahunya kalau avatar terdahulu hanya bisa memberikan saran berdasarkan kehidupan dan semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Di sana dia bertemu avatar Kyoshi, Kuruk, dan Yang Chen. Aang ingin avatar Yang Chen melanjutkan dan menyelesaikan ceritanya. Jadi, Jenderal Besi berjanji bahwa dia tidak akan menyerang manusia dan sebagai gantinya avatar Yang Chen membuat patung Lady Tianhai sebagai penghormatan untuknya. Dia juga menjanjikan kepada Jenderal Besi bahwa dia akan mengembalikan tempat itu bebas dari peradaban sebagai tanda bahwa manusia bisa menjaga keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia. Setiap tahun, avatar Yang Chen mengajak para pengembara udara ke sana untuk merayakan sebuah festival. Dia sengaja melakukan ini agar tempat itu menjadi sakral dan manusia tidak berani untuk mengusiknya. Setelah avatar Yang Chen mati, tradisi ini kemudian dikenal dengan Festival Yang Chen. Dia juga memberitahu Aang bahwa besi-besi yang digali murid-murid Toph adalah baju jirah Jenderal Besi. Dan karena kesepakatan mereka sudah dilanggar, avatar Yang Chen yakin Jenderal Besi akan kembali. Setelah berbicara dengan avatar Yang Chen, Aang melihat Jenderal Besi sudah muncul dari lautan. Kemudian dia meminta Sokka untuk mengembalikan semua besi yang telah digali ke tempat asalnya. Aang juga memberitahu Katara dan Sokka bahwa dia akan menghancurkan seluruh kota agar dia bisa mengembalikan perjanjian yang sudah dilanggar. Oleh karena itu, dia meminta Katara untuk mengevakuasi penduduk kota. Setelah itu, Satoru muncul dan memberitahu mereka bahwa topeng besinya telah dibawa oleh pamannya ke arah pantai. Di pantai, terlihat Loban sedang berusaha memuat topeng itu ke kapalnya. Namun, Sokka dan Satoru muncul dan mencoba menghentikan mereka. Singkat cerita, Sokka dan Satoru berhasil mengalahkan Bahir dan Kachi. Kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan Jenderal Besi yang sudah sampai di daratan. Dan di tempat yang sama, terlihat Loban masih berusaha membawa topeng itu ke kapalnya. Namun, tiba-tiba saja topeng itu terangkat dan membuat mereka bertiga terbawa bersama Jenderal Besi. Kita kembali ke Aang di mana dia sedang bersiap untuk menghancurkan isi kotanya. Setelah memastikan semua penduduk aman, Aang masuk ke mode avatarnya dan segera pergi menuju kota. Di tempat yang berbeda, seorang pekerja memberitahu Lau bahwa Aang akan menghancurkan seluruh isi kota termasuk pabriknya. Di saat mereka membicarakan hal ini, Toph terbangun. Kemudian Lau memberitahu Toph jika Aang menghancurkan pabriknya itu sama saja menghancurkan hidupnya. Dia juga mengatakan kalau pabrik itu bukan hanya sebagai tempat bisnis, melainkan juga sebagai simbol kerjasama antara dua negara. Mendengar hal ini, Toph memutuskan untuk menghentikan Aang dan pergi menuju kota bersama murid-muridnya. Di tengah kota, Aang telah sampai di pabrik Lau dan berniat untuk menghancurkannya. Namun, serangan Aang dihentikan oleh Toph dan murid-muridnya. Sempat terjadi perdebatan antara Aang dan Toph. Aang mencoba menjelaskan tentang kesepakatan antara avatar Yang Chen dan Jenderal Besi, namun Toph tidak mendengarkan Aang. Dia tetap bersikeras untuk melindungi pabrik ayahnya meskipun harus melawan sang avatar. Dan benar saja terjadilah pertarungan di antara mereka.
Beberapa saat kemudian, tidak disangka-sangka Jenderal Besi sudah mencapai pusat kota. Katara melihat Sokka dan lainnya sedang bergantung di topeng Jenderal Besi dan memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Di waktu yang sama, Aang mencoba berbicara dengan Jenderal Besi namun dia tidak mendengarkannya. Aang terpaksa harus melawannya agar bisa melindungi orang-orang yang ada di sana. Toph merasa kalau Aang akan kesulitan mengalahkan Jenderal Besi karena baju jirah yang dikenakannya. Oleh karena itu, dia dan murid-muridnya mencoba untuk melepaskan baju jirah itu dengan pengendalian logam mereka. Mengetahui yang dilakukan Toph kepadanya, Jenderal Besi murka dan berniat untuk menghabisi Toph beserta murid-muridnya. Aang terus mencoba berbicara dengannya, namun dia tetap bersikeras ingin menghabisi Toph. Dan dengan sangat terpaksa, Aang menggunakan kekuatannya untuk menyerang roh itu. Namun ternyata, dampak serangan Aang sangat kuat hingga membuat Jenderal Besi sekarat. Kemudian dia mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi tempat bagi para roh di dunia manusia. Dia juga menganggap bahwa Avatar tidak akan pernah berlaku adil dan akan selalu memihak kepada manusia. Dan sebelum menghilang, dia memberikan penghormatan kepada Aang karena berhasil melenyapkannya. Setelah itu, Toph muncul dan berterima kasih kepada Aang karena telah menyelamatkan dia dan murid-muridnya. Kita kembali ke kota di mana Law mencoba mengajak para pekerjanya untuk membangun ulang tempat itu. Dia berjanji akan memberikan masa depan yang cerah jika mereka ikut membantunya. Dan di tempat yang sama, Katara melihat Aang sedang bersedih. Aang masih terpikir akan perkataan Jenderal Besi bahwa para roh tidak memiliki tempat lagi di dunia manusia. Namun, Katara meyakinkan Aang bahwa itu tidak benar. Aang adalah penghubung antara manusia dan para roh, itu artinya jika manusia memiliki masa depan, maka para roh juga akan memilikinya. Kemudian dia menyarankan Aang untuk berbicara dengan pendahulunya tentang masalah ini. Di saat Aang hendak bermeditasi, tiba-tiba saja para Krainpis berkumpul dan berubah menjadi Lady Tianhai. Kemudian dia mulai menceritakan kisahnya ketika menjadi manusia. Saat itu dia memiliki kebiasaan untuk berubah menjadi manusia setahun sekali dan berjalan-jalan untuk melihat peradaban yang ada di kota itu. Suatu hari dia bertemu dengan seorang pangeran dan jatuh cinta dengannya. Dia memutuskan untuk membuang bentuk abadinya dan menikahi sang pangeran yang nantinya akan menjadi seorang raja. Ketika dia meninggal, sang raja sangat bersedih dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Lady Tianhai. Namun ternyata para roh tidak mati melainkan mengambil bentuk yang berbeda. Itu sebabnya ketika Aang melenyapkan Jenderal Besi, dia tidak menghilang begitu saja melainkan mengambil bentuk baru yakni seekor lobster. Itu artinya roh akan selalu memiliki tempat di sini selama manusia menciptakan mereka ke bentuk yang baru. 3 bulan kemudian terlihat penduduk kota sedang merayakan sebuah acara. Di sana juga terlihat hubungan Satoru dan Toph yang semakin dekat. Di tempat yang sama, Katara sempat bingung dengan situasi yang sedang terjadi. Dia berpikir kalau Aang mengajaknya ke sini untuk merayakan kembali festival Yangchen. Namun, acara yang dia lihat di sana tidak menggambarkan sama sekali kebudayaan seorang pengembara udara. Kemudian, Aang memberitahu Katara bahwa acara ini dinamakan Festival Persahabatan Roh, di mana masih dengan tradisi yang sama namun dengan format yang berbeda. Baiklah, itulah alur cerita dari Avatar The Last Airbender yaitu The Rift. Semoga kalian suka dengan video ini, berikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe beserta tombol notifikasinya. Tetap di channel ini karena episode selanjutnya adalah Smoke and Shadow.